Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, nikmat irodah, kehendak kebaikan untuk senantiasa dibiasakan dengan yang baik-baik, dipertemukan dengan orang baik, dan insya Allah nantinya kalau penjenengan sami kita semua dipanggil Allah juga dalam kondisi baik, husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita peruntukkan bagi keluarga Nabi, para ummahatul mukminin, ibu-ibu dari kaum mukminin, para istri beliau, putra-putri beliau, dzurriyyah, dan juga kepada para sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kalau penjenengan sami kita semua sudah beramal kebaikan ini sejak kita masuk masa-masa taklif, masuk masa-masa pembebanan syariat. Ketika mungkin kalau laki-laki dia mengalami ihtilam, mimpi basah, kalau perempuan mengalami haid, maka seluruh beban syariat itu sudah ada di pundaknya. Makanya kita sudah menjalankan sholat yang maktubah, yang wajib-wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita juga sudah puasa Ramadan setiap tahunnya 1 bulan. Kemudian kita juga melaksanakan hal yang sifatnya fawaid, keutamaan-keutamaan. Ada yang sedekah, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang melakukan banyak kebaikan. Maka ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi amal kita ini sudah seperti bangunan istana yang megah. Ada tiangnya, ada temboknya, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada lantainya. Indah sekali. Karena sudah kita kumpul-kumpul, sudah kita lakukan amal soleh sebanyak umur yang kita miliki. Tetapi ma'asyiral muslimah rahimakumullah, yang kita takutkan adalah bahwa ada amalan-amalan yang kemudian bisa seperti rayap yang memakan kayu, bisa seperti angin topan yang menghancurkan bangunan-bangunan, bisa seperti api yang membakar tinggal puing-puing saja. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah orang yang bangkrut? Apakah mereka ini jualan tapi tidak laku? Bukan. Tapi yang bangkrut ini adalah orang-orang yang merasa ke akhirat membawa pahala-pahala sholat, membawa pahala zikir, membawa pahala doa, membawa pahala membantu orang tua, menolong mereka yang kesusahan. Tapi ternyata sampai di akhirat berbondong-bondong orang datang kepada dirinya, Bu, Mbak, dulu panjenengan di dunia pernah mendolimi saya sekarang minta keadilan kepada panjenengan, saya minta sedikit dari pahala panjenengan. Datang orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berbondong-bondong orang datang sampai pahalanya habis, tidak tersisa sedikit pun. Lalu kemudian masih datang orang banyak sekali, berbondong-bondong minta keadilan. Mohon maaf ya Mbak, saya sudah tak punya pahala lagi, tidak ada lagi yang bisa Anda ambil dari saya. Kalau begitu saya akan berikan dosa-dosa saya kepada Anda,
maka dosanya ini akhirnya membumbung tinggi seperti gunung, kemudian dia dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Pramila Bapak Ibu, makanya oleh karena itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, tentang 6 persoalan yang nantinya akan menghancurkan amal seorang hamba. Sungguh teramat sayang ibu-ibu kalau seandainya kalau penjenengan sari kita semua ini sudah beribadah, mengumpulkan banyak ibadah, tapi ternyata kemudian hancur berkeping-keping gara-gara beberapa amal ini. Rasul mengatakan di dalam salah satu hadis beliau, sittatun asya'a tuhbitul a'mal, 6 persoalan yang akan merusak atau menghancurkan amal. Pertama, ingin menikah istighalu bi uyubil khalqi. Istighalu bi uyubil khalqi, yakni menjadi orang-orang yang sibuk terhadap aib orang lain dan tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalian tidak akan ditanya tentang aib saudaramu, kalian tidak akan ditanya tentang aib orang lain kepada dirimu, tetapi kalian akan ditanyakan tentang aib-aib dirimu sendiri. Maka wala tajassasu, janganlah menjadi pribadi yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, membongkar-bongkar aibnya orang. Maka Rasulullah SAW mengancam barang siapa yang di dunia mereka itu menutupi aib saudaranya, maka kelak di akhirat dia akan ditutupi aib-aibnya. Tetapi barang siapa yang di dunia dia bongkar-bongkar aib saudaranya, dia sebar-sebar aib saudaranya, maka di akhirat Allah akan bongkar juga aib yang bersangkutan. Maka ibu-ibu, apalagi di era media sosial, kita punya Instagram, punya medsos, punya TikTok, punya Facebook, punya WhatsApp, apalagi ya, mudah sekali bagi kita untuk menyebarkan sesuatu yang kita sendiri belum yakin kebenarannya. Mungkin karena ingin disebut sebagai seorang muslimah yang culture, ya. Seorang muslimah yang paling update, seorang muslimah yang pengetahuannya paling luas, segala isu kita paham, segala isu kita tahu, tapi kita lupa fatabayyanu, kita tidak melakukan tabayyun terhadap hal itu. Makanya ma'asyiral muslimah rahimakumullah, pernah satu ketika ada seorang murid diperintah sama gurunya, guru, ada tugas apa untuk diriku? Berjalanlah kamu di sepanjang padang pasir ini, bawalah satu sulak atau kemonceng. Kemudian apa yang harus saya lakukan guru? Tugas kamu adalah setiap kali kamu melangkah maju, cabut 1 bulu ayam ini, 2 langkah cabut lagi, 3 langkah cabut lagi, 4 langkah cabut lagi, sampai bulu yang ada di dalam sulak ini habis semua. Baru berhentilah. Setelah itu kamu akan mendapat tugas baru lagi. Betul ibu-ibu, apa yang terjadi? Dia berjalan, kemudian dia cabuti seluruh bulu-bulu yang ada di sulak tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai akhirnya habis. Syekh, sudah habis ini bulunya yang ada di sulak ini, apa yang harus saya lakukan lagi? Yang harus kamu lakukan adalah mengambil bulu-bulu yang sudah kamu terbangkan satu persatu dan kumpulkan lagi menjadi sebuah sulak. Mungkin nggak kira-kira ibu-ibu kita melakukannya? Tidak mungkin. Maka bisa jadi kita ini ngomong ke 1 orang, kemudian 1 orang ini ngomong ke 5 orang, 5 orang ngomong ke 10 orang, 10 orang ngomong ke 15 orang. Akhirnya apa? Aib ini sudah kemana-mana dan kita tidak bisa mengendalikannya. Kecewa sangat manakala kemudian bangunan amal-amal soleh kita itu, sholat kita yang kita lakukan dengan khusyuk,
baca Quran kita, berbuat baik sama orang, bantu orang, nolong orang, hancur berkeping-keping gara-gara kita suka membongkar aib saudara kita. Makanya kalau dalam pepatah Indonesia disebutkan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Gampang bagi kita untuk menuding, gampang bagi kita untuk menilai. Tuh mbaknya itu di kalau pengajian itu mesti cuma cari snacknya doang misalnya. Soalnya di rumah gak ada snack, jadi kalau pengajian ya lumayan. Tuh bapaknya itu Jumatan pasti cuma cari nasi Jumat saja. Nasi Jumat berkah. Jumat berkah ya Pak. Makanya imam-imam kalau di Solo mungkin tidak sama di Surabaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ya Pak. Karena sudah pada berlarian ambil nasi Jumat. Kita tidak perlu menghakimi niat orang, kita nggak tahu niatnya orang. Yang kita tahu nahnu nahkumu biduahirikum, kami hanya bisa menghukumi apa yang nampak pada mata kami. Tidak perlu kita masuk terlalu dalam. Kalau kita mungkin menilai orang pintar, tapi kalau kita menilai diri sendiri kita tidak bisa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, yakni menjadi pribadi engkau istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain tapi tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sering-seringlah menghitung dirimu sendiri sebelum nantinya kalian akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Maka sebelum kita tidur itu ibu-ibu ada adab-adab yang harus kita paham. Kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abdika mastata'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Rasul mengatakan barang siapa yang tidur di pagi hari dia membaca Sayyidul Istighfar sebelum sore hari dia meninggal dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang kemudian tidur di malam hari, kemudian dia membaca Sayyidul Istighfar dan dia meninggal sebelum datangnya pagi, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Ambil air wudhu, baca surat Muawwidhatain, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian kita menghadap kiblat. Kemudian kita betul-betul menghitung, saya tadi seharian ngapain aja, bangun tidur saya tadi ngapain aja, ya Allah saya tadi sudah berbuat apa begini dan berbuat itu. Kita kalau berbuat dosa ya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, kita mohon diberikan keistiqomahan. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang menikah, wa qaswatul qalbi ya. Amal yang bisa merusak amal-amal kita adalah wa qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Kata Rasul adalah hati yang keras, hati yang susah ditembus oleh nasihat, hati yang gak mau dinasehati, hati yang gak mau dikasih masukan, tidak siap untuk diislah, tidak siap untuk diperbaiki. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu para muslimah panjenengan semua rawuh kersa lenggah mau duduk mendengarkan taklim 60 menit 90 menit. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita ini siap untuk diperbaiki, siap untuk baik, siap untuk dikoreksi. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan step langkah-langkah setan untuk menggoda kita itu ibu-ibu, bahwa panjenengan sami akan didorong, disuruh, dibujuk, dirayu untuk melakukan kesyirikan. Ayo Pak, kue harus gawe warung soto kan, kamu mau bikin soto kan, ayo biar laris ikut saya. Lu kemana? Ke orang pintar.
Maksudnya orang pintar bikin soto, oh bukan. Orang pintar ya, duit lambaran gitu ya. Oh nanti kamu biar nanti laris orang datang ke tempat kamu. Kalau nggak pakai kayak gitu nggak laris. Ya. Maka orang kemudian didorong oleh setan untuk menuju ke sana, untuk syirik, melakukan kesyirikan, menjadi pribadi-pribadi yang musyrik. Percaya kepada jimat, percaya kepada benda-benda yang menghasilkan manfaat dan mendorong. Kalau nggak bisa, ternyata kita nggak bisa nih dirayu sama setan. Saya nggak percaya kayak gitu mas. Ya, kalau mau bikin soto yang enak, ya kita belajar bagaimana jadi koki soto yang enak. Kita belajar manajemennya, kita belajar bisnis F&B yang baik. Gimana mendatangkan orang, gimana agar sustain, gimana agar bagus. Kita didorong itu untuk apa? Melakukan dosa besar. Syirik nggak berhasil, dorong untuk dosa besar, melakukan perzinahan, melakukan kedurhakaan kepada orang tua, murtad, keluar dari Islam, bahkan sampai pada tataran membunuh. Maka hati-hati betul ya, persoalan masalah perzinahan. Sebuah dosa yang dinormalisasi menjadi sesuatu yang wajar. Maka setiap kita harus punya benteng, setiap kita harus sadar bahwa itu dosa besar. Gak berhasil juga, wes saya gak tertarik yang gitu-gituan, saya gak mau zina, saya gak mau bunuh orang, saya gak mau hukukul walidain, saya gak mau murtad. Didorong oleh setan untuk melakukan bid'ah-bid'ah. Nggak mau yang sunnah-sunnah, semangat di dalam ibadah-ibadah yang dia adakan. Nggak berhasil juga, kata Ibnu Qayyim, didorong untuk melakukan dosa-dosa kecil. Berani sama suami meninggikan suara di atas suara suaminya. Ini konon katanya begitu. Kelembutan istri dipanggil suami itu tergantung dari besarnya belanja hariannya. Ya. Benar nggak ini? Kalau dipanggil mie gitu, inji ya, itu mungkin ya sehari 500.000 itu ya, bisa cek Shopee terus ini ya. Tapi kalau mie, oh meneh, nah ini saya ketahui jujur takut ya. Nah makanya oleh karena itu masyarakat muslimah rahimakumullah, yang berikutnya kalau nggak berhasil di goda dosa kecil, dia akan dibikin ujub sama dirinya sendiri, berbangga sama dirinya sendiri, sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain bukan siapa-siapa. Maka kalau menjadikan sani mungkin biar sani mungkin melihat ada orang bagus itu ibunya itu, ya. Pernah syirik beliau? Nggak pernah, saya nggak pernah lihat dia datang ke dukun sirik-sirik, nggak pernah. Pernah dia melakukan dosa besar, mungkin zina, selingkuh, nggak pernah. Pernah dia melakukan bid'ah? Nggak pernah. Pernah dia melakukan dosa kecil, nipu orang, bohong, apa segala macam? Nggak pernah. Cuma ya itu tadi, beliau itu nggak pernah mau musyawarah. Kalau organisasi maunya menang sendiri, pokoknya ini kontrak belum ya wis itu urusanku. Ya. Kamu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal saja ibu-ibu ketika beliau kemudian menegur seorang anak kecil, ya gulam, hati-hati, anak-anak hati-hati, kamu nanti bisa terpeleset. Beliau menegur seorang anak kecil. Apa jawaban anak kecil tadi? Wahai Syekh, kalau saya yang kepleset, paling cuma parah saya yang memar. Tapi kalau panjenengan sebagai ulama besar terpeleset fatwanya, maka umat ini akan menjadi taruhannya. Imam Ahmad menerima nasihat dari seorang anak kecil tersebut. Mutiara tetap menjadi mutiara meskipun keluar dari seorang yang bukan siapa-siapa. Pamilo, jangan meremehkan orang, jangan merasa paling benar, jangan menutup dari pendapat orang lain. Makanya ibu-ibu, jadilah kita ini nama generasi lebah. Panjenengan generasi lebah. Lebah itu kalau terbang mesti yang dicari taman bunga. Meskipun dia melewati banyak tempat sampah, lebah itu gak tertarik untuk ambil. Dia fokus dengan tujuannya, cari taman bunga.
Nanti kalau sudah dapat taman bunga dihisap, diolah dengan perutnya, dikeluarkan dalam bentuk yang lebih baik, ada madu, ada propolis, ada bipolen, macam-macam jenisnya. Orang kalau senang sama Islam, senang sama ilmu, fokusnya di kepala ini adalah ilmu. Hari ini baca dengan ngaji di sini, dibaca di Monogoro, nanti sore di mana, nanti malam di mana, besok di mana. Selalu yang dicari itu adalah taman bunga. Panjenengan catat, panjenengan murojaah, nanti kalau ada kesempatan untuk menyampaikan yang lain lagi, sampaikan kebaikan. Karena kita cuma sekedar buat SW mungkin, status WA, ya, kalimat mutiara, ya. Jadi status WA-nya ibu-ibu itu kan kayak benang mesin jahit itu, ya. Dijual ember, batako, apalagi, wah kabeh dodolan ini, ya. Tapi kalau status bapak-bapak itu jidok ya, ganti-ganti, ya. Makanya sebagai generasi lebah, fokusnya apa? Mencari. Dan jangan kita menjadi generasi lalat. Lalat itu tidak tertarik sama sekali dengan bunga. Maka jangan pernah meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu indah, karena dia tidak akan pernah yakin. Yang dicari adalah tempat-tempat sampah, bangkai. Makanya Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Tahu nggak, di dalam diri kamu itu ada segumpal darah. Ina soluhat jasadu kullu. Kalau baik, baik semua. Matanya baik, kupingnya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik. Mata digunakan untuk lihat yang baik-baik, baca Quran, tadabbur alam, lihat gunung, lihat pantai, yang keluar kalimat Masya Allah, Allah Al-Mudabbir yang ngatur segala sesuatunya. Semua diatur sama Allah. Kuping dengarkan yang baik-baik, lantunan ayat suci Al-Quran, pakai headset atau mungkin pakai speaker aktif di rumah sambil dengan raja-raja gawe sok, atau mungkin sambil apa di rumah timbangannya sepi, sedang lagi kajian atau apa. Kuping dibiasakan dengan yang baik-baik. Tangan sedekah, selamatkan dirimu dari neraka kata Nabi, meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma separuh saja itu. Maka Ibu Aisyah datangi 2 orang ibu sama anak, Bu minta sedekahnya. Beliau cek di rumah, ada apa-apa Ibu, maaf, saya cuma dapat punya 1 kurma. Menjadikan kersong dari separuh kasih ibunya, separuh kasih anaknya. Kita ya Allah, kulkas buka kulkas dulu, ya. Tumbas semua kau yang mandi banyu dong, tumbas tahu yang di tahun ini. Daging kurban itu tersetan freezer, ya. Dulu dimasak, Masya Allah, dari daging kurban itu diselimuti es, ya. Luar biasa, ya. Makanya idza soluhat jasadu kullu. Kalau baik, baik semua. Maka para istri Rasulullah itu nggak ada yang politik, semuanya itu hadis sedekah. Zainab binti Jahas itu salah satu istri Nabi itu yang Masya Allah sukanya terhadap sholat malam itu luar biasa. Sampai beliau itu ikat perutnya dengan tali, diikat dengan tiang rumahnya agar ketika ngantuk beliau gak jatuh. Banyak istri Rasulullah itu yang semuanya adalah mereka-mereka yang ahli sedekah. Makanya kita solukan jasad dulu. Tangan ini mesti mikir apa kira-kira tangan yang bisa lakukan. Kaki ini bisa mikir kaki kita ini mau dibawa kemana. Dulu ada seorang soleh begini. Dia itu sedang pergi ke rumah temannya seorang pejabat istana. Mulai-mulai dikasih tahu, Pak, anak ini sedang meninggal, Pak. Loh, kok bisa? Ya tadi main-main di belakang kuda, terus kudanya itu nendang. Anaknya ketendang kuda terus meninggal. Ya wis, anak saya yang mengurusnya, ya, dia mandikan, dia kafani, dia kuburkan. Nah ketika dia kubur ini, dia nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, kemudian dia menginjak sesuatu di tanah kubur itu, akhirnya membuat kakinya itu luka nggak digagas, membusuk, datang ke tabib, Pak, ini sudah nggak bisa diselamatkan, ini harus diamputasi.
Oh ya sudah, kalau gitu silakan diamputasi gitu. Tapi mohon maaf Pak, di tempat kami biasanya kalau kami mengamputasi itu pasien kami suruh minum alkohol, minum khamr. Itu seperti anestesi zaman dulu gitu, biar dia itu sedikit mabuk sehingga gak kerasa ketika dipotong kakinya. Pak Tabib, wallahi 40 tahun saya hidup tidak pernah kerongkongan saya itu ketetesan satu barang khamr sedikit pun. Maka jikalau saya melepaskan kaki saya ini ke surga, biarlah kaki ini nanti akan bercerita. Saya tidak pernah membawanya ke tempat maksiat. Maka bagaimana mungkin ketika saya mau melepas kaki saya harus menuangkan sesuatu yang haram di dalam tenggorokan saya. Akhirnya gini saja Pak Tabib ini, saya tak dikir sampai wajah saya memerah. Nanti kalau saya sudah dikir wajah saya memerah, silakan potong kaki saya. Demikian cintanya beliau-beliau itu kepada kebaikan. Fa'idha soluhat jasad kullu. Tapi ma'asal muslimah fa'idha fasadat jasad kullu. Tapi kalau hati itu kotor, jelek, busuk, jahat, semua yang ada dalam tubuhnya akan menjadi jahat. Pikirannya jahat. Saya mau mengambil uang siapa lagi hari ini? Saya mau maling siapa lagi? Saya mau korupsi apa lagi? Mata ini juga akan melihat hal yang buruk, kuping ini akan mendengarkan sesuatu yang buruk, mulut ini juga akan membincangkan sesuatu yang jahat juga. Tangan, kaki. Makanya nih ibu-ibu, ini semua amanah dari Allah. Jawareh kita ini, ya, anggota badan kita ini kelak akan menjadi saksi. Maka seseorang kelak di yaumul qiyamah akan dibangkitkan di hafalan Quran terakhirnya. Oleh karena itu, fokus watul qalbi, monggo betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita jadikan hati kita itu keras. Mereka yang banyak tertawa di dunia akan banyak menangis di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, carilah, kata Ibnu Qayyim, hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika kamu bermunajat. Nanti mungkin ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum gitu. Kalau sudah umur 40, itu kita memandang dunia ini sudah dengan cara pandang berbeda. Dengan mbak-mbak yang mungkin usianya belasan, ya. Belasan itu ya tasnya dibuka, wishlist skincare, ya. Tapi kalau udah 40 isinya price care, ya. Model keren dong. Jadi kalau belasan, wah itu mesti parfumnya wangi-wangi gitu ya. Kalau petang dulu ini Remason, ya, minyak angin. Buka ini loh, apa namanya? Ritual sebelum tidur, minyak gosok, minyak panas, minyak rambut ini mulai satu. Makanya Imam Qurtubi mengatakan jika seseorang hamba usianya 40 segeralah merubah cara pandang dia terhadap dunia, karena kalau dia tidak menyudahi kemaksiatannya, kelak dia akan menghadap Allah dengan kemaksiatan itu. Sebenarnya tandanya dari Allah sudah ada. Kalau di dunia medis ada istilah 40 itu tua, 50 pralansia, 60 lansia madya, 70 lansia paripurna. Jenenge apik-apik ya. Tapi lansia apik ya. Makanya ya Allah kasih ya tanda rambut kita memutih, sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Jenggot-jenggot ya, bagian sini belakang. Tak cabut uangmu ya Pak dulu, kok kocornya akeh. Tas itu dicabut. Kemudian gigi sudah mulai banyak yang tanggal. Kemudian boyo wis mulai kroso, apalagi pengajian orang rendetan itu nih. Sebelumnya naik sajen setengah lumayan ya. Kalau saya biasanya isi pengajian bapak-bapak itu sakinah ibu-ibu ya. Nazalat alaihim as-sakinah. Makanya orang menuntut ilmu itu Allah akan turunkan sakinah. Saking sakinah itu turun kabeh ya. Kalau Jumatan itu mesti cepat sekali bapak-bapak itu baru Innal hamdalillah, wah silailah kabeh. Cuma punggung tok yang kelihatan.
Carilah hatimu di 3 tempat. Pertama adalah ketika kalian munajat kepada Allah. Maka ketika sudah umur petang bulu, seket cerita itu otomatis bu, jam 1, jam 2 pasti kita terbangun. Sinyal dari Allah, nggak usah pakai alarm, pasti kebangun. Jadi kebanyakan apa? Cuma pipis saja. Kita bisa sholat 3 rakaat, duduk munajat sama Allah, nangis, ya. Luar biasa. Makanya saya sarankan di setiap rumah kita itu ada tempat untuk ibadah, ya. Kasih karpet yang bersih, bilik-bilik tempat kita nangis sama Allah. Ulama-ulama tabi'in dulu nih, kalau misalnya ada orang bertamu ke rumahnya, mereka itu heran, ini kenapa ini? Kok karpet rumahmu ini basah kuyup seperti ini? Apa tadi malam hujan? Atap kamu bocor? Tidak. Kenapa? Budaya jawab, beginilah kondisi karpet rumah kami kalau tadi malam dipakai oleh Tuhan kami sholat malam. Di sholat itu sampai karpetnya kebrok-kebrok. Masya Allah. Carilah hatimu ketika membaca Al-Quran, kata Ibnu Qayyim. Maka kita berhak sama Quran itu baca dengan tajwid yang benar, panjang pendeknya. Makanya kita berusaha nih bagi ibu-ibu. Kemarin saya lihat di track itu ya, aplikasi track itu ada yang nulis. Kemarin teman saya di kantor ada yang kesurupan, tak bacakan ayat kursi. Jinnya malah ngomong, "Alah bacaanmu panjang pendek, lalu kabeh ya." Loh, malah jadi sengoreksi ya. Bisa dia ya. Jadi guru tafsir ya. Makanya ini kan pertama dibaca, yang kedua dihafal, yang ketiga ditadaburi. Maka carilah hatimu ketika kamu baca Quran. Yang ketiga, carilah hatimu ketika kamu sholat. Tumakninah, ada jeda dalam setiap gerakannya. Allahu Akbar, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak. Saya pernah nulis buku ya, karena segmen saya itu remaja, judulnya sholat ngebut bisa benjut ya. Dari luar Jawa itu tanya WA, benjut itu apa Pak? Ya, benjut itu benjol ya. Oh, sholatnya anak-anak sekarang itu cepat sekali ya. Makanya jika di 3 tempat ini, kata Ibnu Qayyim, kamu tidak mendapati hatimu, maka segera minta kepada Allah akan hadirnya hati yang baru, karena hatimu telah lama mati. Maka Ibrahim bin Adam, salah satu ulama Basrah Turki, itu sampai mengatakan ketika ditanya jamaahnya, kami ini mendengar Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku maka aku akan perkenankan bagimu. Kami ini berdoa sudah zamanin tawilin, sudah sangat lama kami berdoa, tapi kenapa kami tidak diijabah sama Allah? Apa sebabnya? Lalu Ibrahim bin Adam mengatakan, sebab hatimu sudah mati karena 10 perkara. Salah satunya kalian mengetahui Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Maka ibu-ibu, monggo dengan kami jaga betul-betul hati kita, lembutkan ya, dengan banyak bersedekah. Maka Rasulullah itu mengatakan kalau ketemu anak yatim dielus kepalanya, karena itu akan membuat hati kita lebih lembut ya. Kemudian amal yaumi kita jaga, zikirnya, doanya, kemudian berbuat baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibu-ibu, apa yang akan merusak amal kula panjenengan sami inggih menika wa hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dia jadikan dunia sebagai tujuan utama. Panjenengan pirsa kisahnya sahabat, seorang sahabat Rasulullah yang kalau datang sholat mesti kiri dewi, tapi kalau pulang mesti sik dewi. Kemudian ditanya Nabi, sahabat kamu ini ngapain? Kok kalau sholat itu pulang duluan, tapi kalau datang mesti telat? Ya Rasulullah, sarung saya cuma satu ya Rasulullah, saya harus berbagi dengan istri saya. Akhirnya didoakan Nabi, kemudian dikasih 2 kambing, kemudian sahabat Masya Allah sukses luar biasa dengan kambing-kambingnya. Sekarang Alhamdulillah sahabat gak pernah telat lagi karena sahabat sholatnya di rumah ya. Ketika duitnya sudah banyak, dia tidak sholat di masjid lagi, tapi sudah mulai sholat di rumah.
Pramila, ibu-ibu, jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati, kata Umar bin Khattab. Cukup dunia itu di tangan kita. Umrah itu juga butuh dunia, haji juga butuh dunia, sedekah kepada orang juga butuh dunia. Ada seorang tabi'in beli baju itu harganya 600 dirham, tapi dia pakai baju ini hanya ketika sholat malam saja. Di luar sholat malam dia nggak pernah pakai baju mahal itu tadi. Artinya apa? Boleh kita membeli baju mahal, tapi untuk apa dulu? Tahadus bin nikmat, untuk menunjukkan nikmat Allah ada pada diri kita, monggo. Orang Islam itu bersih-bersih, wangi-wangi. Orang Islam itu menjaga kebersihan. Orang Islam itu menjaga manner, etika, kesopanan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dunia ini memporak-porandakan akhirat kalau dengan seni. Rasul pernah mengatakan, kelak kalian akan seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan oleh umat-umat yang lainnya. Ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? Oh tidak, jumlah kamu waktu itu banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di pinggir pantai, kesana ikut kesana, kesini ikut kesini. Apa yang menyebabkan kami seperti itu, wahai Rasulullah? Karena kalian mengalami penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat mencintai dunia tapi takut mati. Silakan panjenengan jadi miliarder, silakan panjenengan mungkin jadi seorang yang konglomerat, silakan seperti Utsman bin Affan, monggo, nggak ada masalah. Tapi lihat ibu-ibu, bagaimana seorang Utsman ketika Utsman mendengar ada seorang Yahudi memiliki sumur di kota Madinah, dia itu selalu menjual airnya kepada warga. Warga itu kalau bawa ember bayar, bawa ini bayar. Utsman bin Affan mendengar, lalu dia datangi Yahudi ini, kemudian dia tawarkan, Pak, gini saja Pak, gimana kalau saya sumurnya tak beli? Harga berapapun silahkan, ngomong saja, 5 kali lipat juga oke. Kemudian saya tak ngomong sama istri dulu ya, ngomong sama istrinya, Pak, ya jangan dijual Pak, itu kan mata pencaharian kita. Kalau kamu jual sumurnya, terus kita dapat duit dari mana? Oh iya benar juga istri saya. Apakah Utsman bin Affan kemudian berhenti sampai di situ? Tidak, niat dia untuk beramal ini luar biasa. Gini saja Pak, kalau Bapak nggak mau jual itu sumur semuanya, saya punya penawaran baru. Penawaran apa? Gini aja, sumurnya tak beli separuh. Boleh nggak? Kamu ini gimana masuk sumur dibeli separuh? Hari Senin, Selasa, Kamis, hari Senin, Selasa, Rabu sumur itu milik saya. Kamis, Jumat sampai Sabtu, Minggu sumur itu menjadi milik Anda. Nanti Anda dapat duit dari penjualan sumur separuh, Anda juga masih bisa jualan airnya. Gimana? Wah, kayak menarik juga ini penawaran Utsman. Oke Utsman, deal, saya jual kepada kamu separuh. Betul ibu-ibu. Utsman bin Affan akhirnya ngomong kepada warga Madinah, hei warga Madinah, sumur ini Senin, Selasa, Rabu milik saya. Silakan kalian ambil ember-embernya, wadah-wadah airnya, silakan buat mandi, buat minum, buat ternak, buat pertanian kamu. Monggo ambil sepuasnya, nggak usah bayar. Tapi kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini milik Yahudi, kalian harus membelinya. Tenang ibu-ibu ya, Senin, Selasa, Rabu orang pokoknya warga Madinah ngambil air gratis. Yang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada orang yang dagang. Nah ini gimana ini, saya nggak bisa jualan kalau kayak gini, nggak ada duit masuk kata Yahudinya. Wes gini aja Utsman, ini ternyata nggak ada orang mau beli air saya. Dah yang separuh beliin sekalian, nah, jual saja. Sama Utsman dibeli dengan harga yang sudah fantastis. Kemudian dia bilang kepada warga Madinah, hei warga Madinah, sumur ini sekarang sudah menjadi milikku, aku wakafkan kepada Islam, silakan kamu pakai selama-lamanya, tidak ada masalah. Ya. Harta itu kalau dipegang orang mukmin, dan dia itu tidak kikir, bagus itu. Makanya kita itu tiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan saya ya Allah dari sifat kikir ya Allah. Pahil, cetil, berbagi itu luar biasa. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dengan duit. Dengan kasih orang dia senyum, Masya Allah tuh kita ya.
Ya, sangat-sangat bahagia dengan pemberian kita itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Makanya itu bisa melembutkan hati dan juga bisa menunjukkan kalau dunia ini kita cari bukan sebagai tujuan utama. Gunakan duit kita itu nanti sebagai kendaraan menuju jannah. Investasikan ke amal. Kalau kita sudah tua ibu, ya kita carinya amal-amal yang sifatnya deret ukur, jangan deret hitung. Bedanya apa Ustaz? Deret hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau deret ukur 2 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 6. Lihat masjid ini dia butuh apa? Jadi Pak Kamil ketika kalau seandainya mau ada perluasan, dengan punya ibu bapak sudah meninggal, punya duit, Pak, saya mau wakaf, saya mau sedekah untuk bapak ibu saya yang sudah meninggal. Bahagia Bu, orang yang napasnya berhenti tapi pahalanya tidak pernah berhenti. Makanya sekarang nih ada jenis penggalangan dana itu yang pakai mukul kayu itu. Di sini ada nggak? Ya. Jadi kemarin daerah Cepoko Boyolali itu mau pendirian pondok pesantren. Ya. Jadi ustadznya itu bawa palu besar itu dari kayu, ya. Kemudian tengahnya ini ada patok, ya. Baik Bapak Ibu, ya, ini saya tawarkan siapa yang mau mukul patok ini, kalau mukulnya dari atas, 10 juta. Ya. Kalau mukulnya dari bawah, 5 juta. Dari kanan, kiri 5 juta. Ya. Monggo yang mau wakaf untuk Bapak Ibunya, ya. Pada jemaah maju langsung 10 juta. Meskipun komitmennya tidak harus saat itu. Karena anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah, sedekahkanlah duitmu sebelum nanti datang satu hari di mana hari itu la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada jual beli, tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya golek dunia sampai getih itu enggak apa-apa, silakan. Salman Al-Farisi itu kalau jualan, ya, dia punya duit 3 dirham, yang satu buat makan, satu buat kulaan, yang satu lagi buat sedekah. Metode paling mudah untuk akuntansi, ya, modelnya seperti itu. Ya. Makanya kalau Ustaz Rifki Ja'far itu mengatakan, ya, kadang-kadang kita ini kalau semakin kaya bukan malah semakin lomo, tapi semakin detail, ya. Beda 10.000, ya. Wah, 10.000 bisa dikasih kilo ya, 2.000, ya. Ya kalau tak infak berjalan, seret, ya. Kodit, itu kan 10.000, 2.000 caca 5, jika siji, lepok, ya. Tapi belum tentu kalau kita punya uang 1 juta, ya kita ambil 200.000. 1 juta jika saya mau kok akhir. 200 itu isi mobil wis kok lagi, ya, sampai. Makanya bapak-bapak itu bawanya ya, kalau jemaatan itu kotak infak itu berarti yang paling cepat jalannya kotak infak itu orang tahun saya ngendek kok. Kalau bapak-bapak di tepuk sekomburi ngecek 3 di 1.000 saking jamaah belakangnya tanpa pikir panjang langsung ke kotak infak. Habis jumatan dikejar sama tadi masnya tadi, Pak, kenapa mas? Tadi uang yang jenengan masukkan ke kotak infak tadi duitnya jenengan jatuh dari kantongan Bapak. Oh iya toh, tapi kan duitnya jenengan, oh bukan, itu duitnya jenengan jatuh tak kasihkan. Lah kok malah dileboi kotak infak, wah berarti jos tenan ini. Mas apa? Kowe duwe nomornya takmir mas saya. Itu nomor Pak jalan jujur kan. Ini Pak jalan jujur gitu. Makanya ibu-ibu hubud dunia ini, ya, adalah lebih kepada apa? Tujuan, haduf, ya. Buat apa dunia kita ini, ya, kalau bukan untuk kepentingan akhirat kita, ya. Kemudian yang keempat adalah wakilatul khaya. Wakilatul khaya ibu-ibu, ya, tipisnya rasa malu. Al-khaya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Al-khaya' itu juga adalah merupakan akhlak yang baik. Ahsanul khalqi. Maka
kita malu itu bisa menjadi tiga, ya. Malu sama Allah, malu sama Rasul, malu sama orang lain. Malu sama Allah, kita makan dari rezekinya Allah tapi kita tidak taat sama Allah. Lain kita telanjang, bu, siapa yang ngasih busana? Allah. Lain kita lapar, siapa yang ngasih makan? Allah. Yang ngasih rezeki kepada kita ini panjenengan ini semua. Yang bergaya ini beda-beda, ada yang dagang, ada yang usaha, ada yang jadi karyawan, tapi semua dapat rezeki dari Allah. Jangankan kita, cacing yang melata, nggak bisa ngomong, nggak punya kaki, nggak punya tangan, rezekinya ditanggung Allah. Sampai Ustaz tadi dari cerita cecak sama nyamuk itu, harusnya kan pintar nyamuk, ya. Cecak itu cuma dia bisa merayap, diam-diam merayap. Kemudian apa? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yang punya sayap nyamuk apa cecak? Nyamuk. Tapi kenapa nyamuk nggak pergi ke mana mendatangi cecak? Rezeki dari Allah. Wajah yang cantik, tubuh yang bagus, perhiasan yang ada pada diri kita. Kenapa justru malah kemudian kita jadikan alat untuk berbuat dosa, bukan kita jadikan alat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Malu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu sama Nabi. Nabi ketika sakaratul maut yang diingat adalah umatku. Begitu beliau cinta kepada beliau menjadikan saya. Apakah rasa sakit ini nanti juga dirasakan oleh umatku? Sebaiknya yang merasakan seperti cuma aku saja, jangan umatku. Rasulullah sampai rela di Taif itu. Kalau panjenengan umroh ada plus Taifnya itu, masih ada sisa jalan Nabi itu. Itu jalannya Nabi ketika datang ke Taif, nggak pakai onta, nggak pakai kuda, agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Ya. Senyap 2 orang cuma jalan. Tapi sampai ke Taif apa? Dilempari batu, disebut sebagai orang gila, diumpat. Sampai kemudian Jibril mengatakan, apakah kamu ingin aku berikan azab kepada mereka? Aku timpakan gunung, aku timpakan kerikil. Jangan. Kalau mereka hari ini menolak dakwahku, aku berharap anak-anak dan keturunan mereka menerima dakwahku. Sedemikian cintanya Rasul kepada umatnya. Kita malu diperjuangkan Rasul sampai seperti itu. Sampai Ibu Khadijah, istri beliau, kekayaannya begini. Kalau seluruh orang kaya Mekah duitnya dikumpulkan jadi satu, dibandingkan kekayaan seorang Ibu Khadijah, niscaya tetap menang Ibu Khadijah. Karena suami terakhirnya itu kayanya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun diboikot sama kafir Quraisy. Yang mempekerjakan pengikut Muhammad pecat, yang punya istri pengikut Muhammad ceraikan, yang punya hubungan ekonomi blokir, ya, blokade, nggak boleh. 2 tahun Rasulullah bersama sahabat kelaparan segala macam. Hartanya Ibu Khadijah habis sampai beliau kurus kering. Sampai ketika mau meninggal beliau ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bangun jembatan dan ternyata bahan material untuk membuat jembatan itu kurang dan kamu pengen berdakwah, maka silahkan gunakan tulang belulangku untuk membangun jembatan itu. Saking cintanya Rasulullah kepada Ibu Khadijah tentang dakwah. Ini ya, malu bu sama nabi-nabi yang lain. Kita bikin kajian, cinta kosidi, ngambek, ya, untuk pengajian-pengajianan, ya, wis flyer, wis live, wis koar-koar, wis gaya reels, nganggo video estetik, ya, sing teko 5, 10 yopo, ya kan, wis rasa pengajian lain. Nabi itu ibu umurnya berapa? 900 tahun, dakwah 500 tahun, pengikutnya cuma 81 orang. Lailan wa nahara, pagi, siang, sore, malam dia datang ke rumah-rumah, ketuk pintu ngajak kepada kebaikan. Tapi nggak pernah putus asa. Rasulullah dilempari, disebut sebagai orang gila, diancam, dibunuh nyawanya. Rasulullah tetap dengan dakwah. Diiming-imingi, kamu pengen apa Muhammad? Pengen jabatan tak kasih wis, pengen apa wanita cantik tak kasih wis. Kalau seandainya kau berikan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah. Ya. Makanya ya, awak dewe ini berkontribusilah dalam kondisi apa saja. Nek saged ngendikan dengan ngendikan. Kalau bisa dengan uang, bisa dengan tenaga,
Karena pada intinya kita ini semua adalah orang-orang yang diharapkan kontribusinya. Malu kepada orang lain, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau kita ini melanggar norma-norma. Tapi apa ibu-ibu yang hari ini kita saksikan, Masya Allah, tidaklah terjadi kiamat kata Nabi kecuali terjadinya mujarahah, orang berbuat dosa secara terang-terangan, gak lagi ditutup-tutupi. Biar nanti pelakor main, tapi saya ini lomba, kalau bisa menggait orang, bisa menggait sugar daddy, ya kan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kemaksiatan itu betul-betul dijajakan, betul-betul ditawar-tawarkan, ya, sampai seperti itu tidak ada rasa malu kembali. Kemudian yang kelima adalah watul amal, panjang angan-angan. Salah satu tugas setan dengan segala bujuk rayunya ini ibu-ibu, dia akan membuat seorang hamba menunda-nunda taubatnya. Bu, kapan aktif di majelis taklim Khairun Nisa? Wah, nanti aja ya Mbak, kalau saya sudah pensiun, saya ini masih produktif, aktif loh ya. Kenapa dikira kita yang taklim ini pengangguran ya? Pak, kapan Pak mau muri-muri masjid kita jadi takhir? Oh, nanti saja kalau perusahaan saya sudah ada yang handle saya sekarang masih sibuk sekali. Nanti besok tua. Ternyata kita nggak pernah tua. Ternyata nggak ada kalimat besok. Maka Rasul pernah menggambar di pasir waris yang panjang, lalu kemudian Rasulullah menggambar kotak di tengahnya. Apa ini sahabat sekalian gambar ini? Allah dan Rasulnya yang tahu ini. Garis panjang ini adalah angan-anganmu, sementara garis kotak ini adalah usia kalian. Angan-angan kita tinggi. Wah sobat, lihat tuh aku pilih kota slow living ya, pensiun ya, di rumah di tengah sawah, bibit akeh, bibit amal pedus ya, pedadino kerjaannya cuma dua, beramal soleh dan membantu orang ya. Sumber nek tuwo, nek suita limo. Ternyata baru berumur berapa kita sudah dipanggil Allah. Makanya ibu-ibu rahimahumullah, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Subuh Rasulullah bertanya, wahai sahabat sekalian, siapa di antara kalian yang sudah takziah pagi ini, subuh ini? Saya Rasulullah. Siapa yang sudah mengunjungi orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang sudah sedekah? Saya Rasulullah. Semua pahala diborong oleh Abu Bakar karena apa? Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada dia. Maka ikmalid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa ikmalil akhirataka ka'annaka tamutu abadan. Beramalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah kamu mati besok pagi. Awal dewi bongso cuan cepat ya, sat das. Ayo mbak kumpul cuan loh mbak, itu cepet. Sesuk setelah hilang begini ya. Tengah malam parah dia COD ya, daster tanpa lengan ya, EKT ya. Tapi kalau untuk akhirat, mbak, kuncinya di rumah sakit tuh. Kamu gak nengok sisuk ini, sisuk udan, sisuk ini wae, sisuk panas sih, ya kan? Akhirnya mbak, sing rumah sakit harus meninggal mbak, astagfirullah ya. Kita akan sebut dapat pahala kebaikan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, usia kita gak ada yang tahu, ya. Maka kalau untuk urusan akhirat segerakan. Yang terakhir, ibu-ibu yang menikah wadolimun la yantahi, kedoliman yang tidak pernah ada akhirnya. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu seseorang untuk taubat. Allah biarkan seseorang ini dengan kedolimannya terus menerus. Innallaha la yumli lidzalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika
idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna ahdahu alimun syadid. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim itu dan tidak melepaskannya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika menghadap penduduk suatu kaum yang zalim, sungguh siksaannya itu sangat menyakitkan. Maka Rasulullah pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, innal fulanata, ada seorang fulanah, ada seorang mbak-mbak, ada seorang ibu, ada seorang muslimah ya Rasulullah, taqumu fil lail, ahli sholat malam. Kalau sholat malam itu gencar luar biasa. Wa tasumu fin nahar, kalau siang itu puasa ya Rasulullah, puasa sunnah, puasa yang lebih, puasa Senin Kamis. Wa taf'al, dia pun juga beramal soleh. Wa tasaddaq, dia pun juga bersedekah. Tapi ya Rasulullah, wa tu'di jirona bilisaniha, tapi dia itu suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya, suka mengumpat, suka menghadik, suka ngomong, suka julid, suka melampeli. Apa jawab Nabi SAW? Ibu-ibu, la khairan fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Dia min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Lalu bagaimana Rasulullah dengan seorang perempuan? Dia sholat cuma yang maktubah saja, yang wajib-wajib saja. Dia sedekah cuma dengan sepotong keju, tapi dia nggak pernah itu mendolimi tetangganya dengan mulutnya. Nabi mengatakan, ia min ahlil jannah. Jadi ternyata ibu-ibu menjaga mulut itu termasuk bagian dari tugas rumah tangga suami. Makanya dikatakan Nabi 4 kelompok yang akan dirindukan surga. Ibu-ibu mau nggak dirindukan surga? Ibu-ibu mau. Semangat ibu capek kita kebenaran dong. Ibu-ibu mau nggak dirindukan surga? Mau masuk surga sama suaminya? Mau ketemu sama anaknya lagi di surga? Soalnya bapak-bapak itu kadang saya tanya, mau Pak ketemu istri lagi di surga? Kalau bisa ganti Pak, ya. Ini bahayanya ya. Maka Rasulullah mengatakan ada 4. Hingga nomor setunggal, ini menikota lil Quran, orang-orang yang berakhlak kepada Al-Quran. Dia baca, dia tadabburi, dia hafalkan. Kemudian yang kedua adalah hafidil lisan, menjaga mulutnya dari upaya namimah, hasad, omongan jelek, ngasih label-label, ya. Kemudian yang ketiga, it'amul ji'an, suka bagi-bagi makanan. Kemudian yang keempat adalah wasau Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. It'amul ji'an, ya, suka berbagi makanan, ya. Makanya kalau Jumat berkah itu berapapun kita ada 100.000, misalnya dengan lihat ibu-ibu jualan, kalau nggak ada yang beli, nggak laku, Bu, saya 100 Bu, kira-kira dapat berapa ya? Nanti dibawa 2 kresek, bawa ke masjid, nggak apa-apa ya, seadanya. Ya, mampunya memang cuma segitu. Ya. Masjid saya itu di Solo sana ada masjid baru, jadi ada masjid baru dibangun di tengah sawah. Dia cari jamaah. Makanya Jumat berkahnya nggak kaleng-kaleng. Ya. Jumat berkahnya itu prasmanan, ibu, ya. Jadi mau ambil mangkok sendiri, isi nasi soto, tahu tempe ready, karak kerupuk es teh, semangka, melon. Ya. Makanya Masya Allah, masjid saya itu turun jamaahnya pada pindah ke sana semua. Ya. Karena di tempat saya cuma berkahnya cuma nasi 5 ribuan, ya. Nasi dikasih sambal atau dikasih bandeng, ya. Makanya it'amul jihan salah satu cara untuk kita masuk surga. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Allah membagi rezeki seperti Allah membagi amal. Kebalik ya, Allah membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Kalau penjenengan semua dikasih rezeki
semua dikasih suami, semua dikasih rumah, semua dikasih tempat tinggal, semua dikasih mobil, dikasih motor, cuma mereknya beda-beda, juga mungkin kualitasnya beda-beda. Tapi semua dapat rezeki. Demikian juga dengan amal kita pun juga beda-beda. Ada yang kita sholatnya bagus, Masya Allah, kalau sholat itu khusyuk, tumanina. Tapi ternyata puasanya nggak begitu bagus. Mbak, aku nih poso sholat itu aku oke mbak, tapi nih poso aku gak luwe, ya. Aku nggak pakai kuat itu jam 10 aku bebek, ya. Atau mungkin kalau menjadikan suami bagus di sholat malamnya, bagus di puasanya, tapi nggak bagus di sedekahnya. Maka pilihlah amal yang akan menjadi amal andalan panjenengan. Semoga nantinya dari amal panjenengan itu, amal kita andalan itu akan dipilih Allah sebagai penghuni surganya. Demikian ibu-ibu, 6 persoalan yang akan merusak amal kita. Semoga bisa kita hindari semuanya dari perbuatan suka mengumbar aib orang, tutupi aib saudara kita, kemudian dari kebiasaan untuk hati yang keras, stubborn, keras kepala, tidak mau dikasih nasihat, atau kemudian yang ketiga dari kecintaan kita terhadap dunia, kemudian sedikitnya rasa malu, panjang angan-angan, dan kezaliman yang tidak pernah berakhir. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak cukup ya. Ini soalnya ilmunya daging semua nih ini yang ya. Masya Allah. Ada banyak hadis ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Kemudian hal-hal yang menjadi penghancur amal soleh, karena ini adalah bagian yang terpenting buat diri kita. Baik, kita buka Q&A. Waduh, Ustaz, banyak yang ngaco gini ya. Baiklah, 1, 2, 3 Allah ya. Belakang dulu, depan ya, depan dulu. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, tentang menjaga lisan. Kita itu ketika ibu-ibu dalam suatu angkutan, kita sudah diam, sudah menjaga. Ada teman-teman sebagian yang adalah membicarakan tentang hal orang lain. Ketika kita diam, gimana Pak Ustaz? Tapi kita mendengar, itu gimana? Ya Bu, saya tahu perasaan Anda. Jadi memang salah satu kelemahan ketika kita serawung, bahasa Jawanya itu serawung, Saya punya pikiran, saya tak naik sendiri, saya nggak berangkat bersama-sama, karena saya sama punya pikiran seperti itu, gimana? Gitu. Baik, jadi salah satu konsekuensi dari kita membaur ya, itu adalah menemukan hal-hal yang seperti yang panjenengan sebutkan tadi. Jadi sebagai seorang muslim kita punya tanggung jawab untuk sibuk ya, memberi warna. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa aqrabul iman. Kalau misalnya hibah itu kita sudah sepakat bahwa itu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau kita memang punya nyali, Mbak, sudah ada bicara yang lain aja ya, saya nggak begitu enak kalau bicara soal seperti itu. Meskipun nanti kayak, saya tak ngomongin kenyataan loh Mbak, justru kenyataan itu namanya hibah ya. Kalau nggak kenyataan itu namanya fitnah ya. Kata ibu-ibu, kalau kenyataan harus benar gitu, enggak, kenyataan itu hibah. Tapi kalau memang ada ya, itu fitnah. Dan ada. Kita misalnya pimpinan di sebuah toko atau pimpinan di sebuah perusahaan, kita bisa melakukan rumus atau melakukan aturan-aturan karena kita punya yatim. Tapi kalau nggak bisa, apa bisa nih dengan mulut, dengan kata-kata, misalnya kita alihkan obrolan. Apalagi kalau panjenengan di kota ini nggak begitu kerasa nih. Tapi kalau di desa atau serewangan itu ya Allah, ngerajang Brambang siji saat itu dirajang kabeh ya. Wah, mbak ini lho mbak, wah kayak gini ya.
Kita mau menghentikan itu susah. Nah, ceritanya ini yuk gitu ya. Tetap nanti paling lagi. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga bikin aturan nggak bisa, negur pakai lisan juga pakai nggak kuat, yang nanti tidak dicap aneh-aneh, ya sudah. Benci dengan hati kita, hati itu termasuk kalau selama iman. Apakah dosa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni karena ketidakmampuan kita. Karena dalam Islam itu beramal itu mastata'tum. Lanjut dengan baca di Ghazatul Lahfan tentang adab-adab bernahi mungkar. Adab-adab dalam nahi mungkar ini di situ detail sekali. Kalau mencegah kemungkaran itu peluangnya harus dikondisikan sampai 90%. Kalau sekiranya peluangnya kecil, jangan memaksa diri. Misalnya kita terperapatan, di perapatan ada orang mentem misalnya, orang lima minum keras. Kita sendirian, kita hisbah mereka, saya hisbah kamu, jangan minum di sini. Ya, secara peluang jelas, mau limo lawan cijiku. Ya namanya bela diri sisa, terus bengok itu. Ya. Nanti di berita muncul, ya, seorang takmir masjid dihajar 5 pemabuk. Ya. Nanti image-nya jelek. Ya. Oh, Islami kalahan, diantemi segala macam. Tapi kita harus mikir dulu gimana strateginya ya. Ini 5 orang, saya palingnya ya harus ada 5 orang juga untuk menghisbah dia. Maka Umar bin Khattab dulu pernah lewat sebuah rumah, dia dengar konflik suami istri. Lewat depan nggak bisa, dikancing, lewat jendela nggak bisa. Umar ini naik ke atap, kemudian dibuka atapnya, dia loncat masuk ke dalam. Saya hisbah kamu sebagai suami maki-maki istri, nggak boleh. Tapi suaminya karena paham ilmu, dia bilang apa? Saya hisbah Anda karena Anda masuk rumah saya lewat atap, bukan lewat pintu. Ya. Jadi ternyata nahi mungkar itu juga harus dikembalikan pada adab-adabnya. Jadi kalau kita memang nggak bisa, ya dihindari saja, cari komunitas yang lebih baik. Tetapi mereka berhak untuk mendapatkan dakwah kita. Nah, kalau semua orang soleh itu menarik diri, lalu bagaimana kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, siapa yang mewarnai? Kita tetap harus mengusahakan berjihad dengan mengatakan yang hak di depan seseorang yang dolim. Meskipun nanti harus diperbincangkan tentang reaksi dan akibat-akibatnya, gitu. Jadi seperti itu Bu. Nah ini ada perpres para penjenengan nanya ya, saya kasih buku. Jenengan mau pilih bunda sayang, atau mau pilih bunda cekatan. Kalau bunda cekatan 12 ilmu dasar manajemen rumah tangga, kalau bunda sayang 12 ilmu dasar mendidik anak. Di mana? Yang ini. Oke, jadi saya backgroundnya di Solo itu kita menulis buku-buku remaja, keluarga, Islami. Buku yang saya tulis sudah 75 judul, dan buku yang saya bawa ini termasuk buku-buku terbitan penerbit saya ya, namanya Gaza Media. Monggo silakan Mbak kalau ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hadir dalam majelis taklim kajian, kita bertanya atau curhat atau menceritakan keluarga atau orang lain, itu apakah juga membuka aib atau gimana Ustaz? Terima kasih. Ya, itu lagi ramai gitu. Ya. Jadi pertama, yang diperbolehkan ketika kita menceritakan aib pasangan, dan pasangan ini kan bahasa Qurannya adalah kamu adalah pakaian buat mereka dan mereka adalah pakaian buat kamu. Saya tadi lupa menjelaskan, aib itu ada dua, aib yang sifatnya berdosa dengan aib yang sifatnya tidak berdosa. Aib yang tidak berdosa itu misalnya cacat tubuh. Tubuh saya ini ada mungkin bekas apa gitu ya, tak tutupi pakai pakaian saya. Nah tugasnya istri itu nutupi aib suami itu. Yang paling tahu tentang diri saya itu ya istri saya. Yang paling tahu tentang istri saya
ya saya gitu ya. Karena kesehariannya gimana itu dia yang tahu. Nah, kalau aib seperti itu harus ditutupi juga meskipun tidak berdosa. Tapi kalau aib berdosa itu misalnya dia pernah tergelincir urusan apa kemaksiatan, dia sudah tobat, itu aibnya dia. Nah, kalau misalnya bertanya di taklim kepada yang bersangkutan, apakah itu termasuk membuka aib? Kalau panjenengan sampaikan di ranah umum kayak gini, ya. Tapi kalau panjenengan misalnya ngendikannya itu private itu misalnya cuma ustadz yang bersangkutan sama mungkin ada seorang asisten di situ, itu tidak ada masalah dan panjenengan niatnya untuk mencari solusi bukan untuk membicarakan yang bersangkutan. Bagus lagi kalau datangnya bersama pasangan. Jadi pengalaman kita konseling keluarga ini kadang seperti itu. Kalau nggak bawa pasangannya, suami saya tuh gini, wah tambah uang kita kasih gini, suaminya datang buka, nggak kayak gitu kok, loh gitu pak. Jadi nggak sinkron. Tapi kalau dua orang langsung, mereka benar-benar butuh islah, butuh masukan. Kayak kemarin ada istri yang mengalami KDRT, ya baiknya memang ke KUA Mbak, tanya ke konsultan pernikahan atau mungkin ke lembaga konseling pernikahan bagusnya gimana. Karena kalau panjenengan buka aib itu di kajian, pertama kuping-kuping yang tidak selesai mendengar jadi tahu. Kemudian ini juga ranah private yang tidak seharusnya harus dibuka di umum, apalagi ditayangkan di televisi. Jadi itu menjadi catatan kita juga ya. Semoga kita bisa menjaga. Dan sebenarnya gini Bu, kalau untuk urusan keluarga ini, selama yang kita masukkan ke dalam urusan keluarga kita itu adalah orang yang amanah, tidak ada jadi persoalan. Tapi kalau yang kita masukkan ke dalam ranah private keluarga kita itu orangnya bocor ya kemana-mana, ya ini nambah persoalan juga. Jadi memang harus hati-hati. Demikian, Allah Bu yang ini apa yang merah? Tetap nyambung yang tadi Iya. pertanyaannya. Ketika kita buka di majelis taklim, tapi kita mencontohkan tentang rumah tangga orang lain, kita tidak menyebutkan tentang keluarga kita, sudah tidak menyebutkannya setelahnya ada suatu cerita semuanya tetangga kita kasih apa jadi kita tidak apa-apa. Nah, persoalannya kalau cuma sekedar pelajaran atau contoh kasus dan itu tidak terjadi, ya, soalnya nanti dicocok-cocokkan juga. Kalau misalnya jenengan merasa kita wongnya teko iki ora mudeng iki ya kan. Nanti setelah itu ada orang lain lebih kita cerita kuwi ya. Aku malah dipraduke ning ustaz misalnya gitu kan ya. Dia bisa komplain. Nah, makanya saudara seiman itu harus dijaga kehormatannya ya. Kalau diundang harus datang, kalau dia sakit dijenguk, meninggal kita takziah dan lain-lain. Maka termasuk dalam hal ini menjaga kehormatannya ya. Kalau yang bersangkutan tidak butuh solusi, ya kita tidak perlu mempertanyakan juga ya. Karena sebenarnya itu kalau urusan rumah tangga itu urusan private ya. Bahkan sebenarnya Umar bin Khattab ketika tahu suami istri itu berkelahi, bertengkar, dia mau masuk sebagai Amirul Mukminin aja dia nggak berani karena itu urusan private. Baru ketika terjadi KDRT, nah ini urusan kriminal, ya, tidak lagi private. Ya. Maka memasukkan seseorang apakah itu ibu kandung kita atau ibu mertua, ya sebenarnya juga harus kita pikirkan ya, ini benefit atau justru merusak. Ya. Makanya sebagai suami istri paling nggak punya prinsip semua masalah selesaikan di kamar, keluar dari kamar harus selesai. Pengennya gitu kan, tapi enggak ya, karena medsos ya, ada masalah sidik lapor nih WA, masalah sidik lapor nih WA, begini ya rasanya menjadi seorang istri yang disia-siakan ya. Nah ini kalau misalnya ada orang komen, kok berat kamu sakit, orang curcol ya, curhat colongan ya. Nah inilah yang sering terjadi gitu-gitu dibumbui. Meskipun itu tujuannya solusi. Kalau tujuannya solusi, yang bersangkutan itu datangnya kepada orang yang tepat. Ya. Jadi misalnya kalau ke psikolog ya psikolog, kalau psikiater ya psikiater, kalau ustadz ya ustadz. Ya. Jadi jangan dibiasakan kita
Saya curhat kepada orang yang sebenarnya tidak punya ilmu, ya kok sekedar rasa kuplong baik. Karena kita nggak tahu sih. Ada, mohon maaf ya, ada kalimat hati-hati loh, karena sekarang banyak orang-orang yang pura-pura jadi pendengar tapi sejatinya dia penyebar. Ya, ini kan bahaya Bu. Ya. Jadi harus diantisipasi di aspek itunya. Mau yang ini apa? Ini aja ya. Ustaz, tadi yang tanya di Masjid Alim itu berarti kan banyak orang itu dosa. Iya, ya dihindari aja Bu ya. Kalau sudah terjadi jangan diulangi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Saya mau menanyakan tadi kan salah satu yang menghancurkan amalan itu kan angan-angan ya Ustaz ya. Kalau kita berangan-angan baik itu gimana Ustaz? Maksudnya untuk angan-angan untuk penghancur amal itu gimana Ustaz? Jadi angan-angan di sini maksudnya lebih kepada aspek menunda-nunda sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang. Amal itu baik. Jadi misalnya mau tobat tapi umur segini aku pengen umroh, itu nggak apa-apa. Ya. Itu keinginan. Ini doorpress juga. Oke. Ini ada tambahan doorpress dari istri saya, gitu. Judulnya Rahasia Hafalan Quran Mungkin. Satu lagi boleh lagi. Oke, silakan. Tapi di luar tema ini ya. Oke. Iya. Kalau misalkan ini Ustaz kan kalau wanita itu kan boleh sholat duhur tidak usah menunggu bapak-bapak selesai sholat Jumat. Jadi kadang-kadang itu kan adanya itu kita melakukan sesuai adzan atau menunggu adzannya dari masjid. Kalau mendengar adzan dari masjid itu Ustaz. Sebenarnya kalau sekarang teknologinya sudah banyak, jadi panjenengan lewat browsing Google misalnya jadwal sholat Surabaya aja sudah bisa. Ya. Karena kalau kita nunggu ada di masjid itu terlalu banyak teknisnya, kadang Jumatan itu kadang nunggu kumpul dulu juga bisa, ya. Kemudian juga muadzinnya mungkin, ya. Jadi sebaiknya jangan kalau memang sudah ada teknologi yang mengarah kepada jam sholat itu dikerjakan. Maksudnya sesuai jam sholat itu aja ya, nggak apa-apa ya. Oh, ya. Ya makasih Ustaz. Assalamualaikum. Jangan mau ini apa mau yang bunda sayang apa yang bunda sekatan. Yang bunda sayang tadi apa Ustaz? Bunda sayang itu 12 ilmu dasar mendidik anak. Kalau yang satunya? Kalau yang bunda sekatan 12 ilmu dasar manajemen rumah tangga. Ya itu aja, manajemen rumah tangga. Jadi sedikit info mungkin jadi rahasia Al-Quran mungkin ini menulis banyak nih di atasnya ini. Ini kumpulan jurus-jurus menghafal para hafid juara dunia. Ya. Jadi seperti kita paham pondok-pondok hafalan Quran itu ada yang madhabnya madhab lomba. Ya. Madhab lomba itu maksudnya menghafal Quran untuk diikutkan lomba. Mereka itu membagi strategi hafalannya ke sini, gitu ya. Jadi nanti bisa menjadi pelajari. Masih ada waktu? Satu oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak yang memberikan karunia sekarang. Dan pertanyaan saya tadi yang pertama maksudnya apakah Bapak mengarang buku? Ternyata Bapak mengarang buku begitu banyak, luar biasa. Saya bersyukur karena menulis alhamdulillah. Nah untuk buku-buku ini saya sedang baca buku. Nah nanti karena saya ingin memilih buku-buku yang tinggi, saya pikir Bapak menulis buku ada dua yang itu. Ternyata segitu banyaknya. Bapak nanti Bapak berkenan memberikan apa adanya. Kemungkinan saya juga ingin nantinya untuk perpustakaan. Oke, baik. Tapi sekarang masih mau dibagi. Artinya ini masih dikembang ke depan. Tentu dengan cita-cita anak-anak, apakah dari penulis yang ada yang pernah kesini memberikan daftarnya nanti kami bisa beli dan kepada siapa. Memang alhamdulillah sudah menerima ijazah juga.
Saya bersyukur bisa ke sini. Iya. Jadi banyak pilihan Pak saya ke majelis Oh, betul. sekarang adalah saya ini berusaha majelis taklim Masya dan Allah. kemudian mana yang temanya yang mungkin bisa memperbaiki ke depan. Saya ingat ini kan supaya tidak tergerus pahalanya, saya tertarik itu. Terus pertanyaan kedua mengenai sholat. Sholat itu kan supaya tepat waktu. Saya menjadi pikiran tepat waktu itu seperti apa. Kalau kita sendirian mungkin bisa saja habis adzan bisa sholat sendirian. Tapi kalau kita berjamaah, teman kita itu ya tergantung keadaan kita dan keadaan dia. Mau ada usul seperti itu. Tapi mungkin toleransi, mungkin ada ukuran apakah seperempat jam setelah ada atau setengah jam itu masih tepat atau 45 menit atau seperti apa batasan tepat waktu itu supaya kita tidak masuk ke terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Jadi gimana? Oh gitu, saya kasih depan Solo. Kita di Solo ini banyak penerbit-penerbit gitu. Ada Aquam, ada kemudian penerbit Eropa, dan ada penerbit-penerbit yang lain. Mereka biasanya punya gudangnya banyak ya. Dan kalau untuk pengadaan perpustakaan mungkin bisa dirayu ya untuk dikasih diskon ya, sehingga kemudian nanti kalau pengadaan perpustakaan itu tidak memberatkan. Kemarin waktu kita ngisi di Balikpapan, di Masjid Al-Ikhwan Balikpapan baru itu, di lantai 2-nya juga diusahakan perpustakaan masjid seperti itu ya. Tapi yang perlu kita pikirkan sebenarnya tidak cuma sekedar pengadaan bukunya, tapi gimana ngajak jamaah ini untuk mau berliterasi ya. Itu yang susah. Ibu-ibu kalau ke Jogja nanti ada perpustakaan milik orang Katolik, namanya perpustakaan Ignatius Colossi. Itu bayarnya cuma 10.000, itu pun kartunya cuma fotokopian, berlangsung seumur hidup. Itu persediaan kitabnya komplit sekali ya. Bahkan mereka punya kitab-kitab Arab yang perpustakaan Islam aja nggak punya. Tapi kita nggak boleh ada akses ke situ. Kita cuma dikasih akses berupa komputer sama printer saja. Itu pun tidak dikasih kursi, agar orang itu tidak berlama-lama di situ. Jadi panjenengan kalau mau datang ke sana daftar, nyari buku apa aja untuk mungkin keputusan skripsi atau disertasi atau tesis. Nanti ada ruang baca khusus. Nah, bukunya itu disimpan di bawah tanah. Hanya petugas yang boleh mengaksesnya. Kita boleh fotokopi, tapi tidak boleh semua. Nah, artinya memang orang-orang Katolik saja itu berpikir tentang peradaban dalam hal literasi itu sangat serius. Lalu bagaimana kemudian dengan kita yang ada tradisi ulama, tradisi menulis dan tradisi bicaranya sangat luar biasa. Makanya orang dahulu itu ulama-ulama dahulu itu kalau nulis royaltinya berupa emas ya. Karena ilmu pengetahuan itu mereka cintai, sehingga kadang satu ulama aja nulis buku bisa sepanjang tangan kita ini, karena dulu ditimbang pakai emas. Dan kesukaan mereka terhadap tradisi menulis ini sampai-sampai ada seorang ulama itu nulis semalaman ya, budaknya perempuan itu menggoni gitu. Tuan mau makan dulu tuan, nanti saja. Mau makan dulu nanti saja. Sampai akhirnya budaknya ini tidak tega, sembari tuannya ini nulis disuapin sama dia. Sampai subuh-subuh akhirnya dibangunkan. Bangun ya, katanya tadi malam kamu nawari aku makan. Maka sudah habis satu piring, untuk tuan nggak kerasa. Jadi saking asiknya nulis itu sampai dia nggak kerasa kalau sudah habis satu piring. Makanya sekarang harus kita gelorakan kembali membaca, meskipun ada e-book, ada e-library, ada yang lain-lain, tapi tradisi menulis itu tidak bisa terganti. Adanya e-book tidak bisa menggantikan kitab. Ya, kalau panjenengan buka
bau kertasnya ini sudah nagih gitu ya bagi beberapa orang. Kemudian kaitan dengan sholat tepat waktu, kalau laki-laki memang disegerakan untuk ke masjid ya. Setiap pagi dengan adzan dia harus segera ke masjid. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam 5 kali dalam sehari selama 40 hari, maka dia dibebaskan dari sifat-sifat nifaq atau sifat-sifat kemunafikan. Tapi kalau bagi perempuan diberi kelonggaran, tidak harus pergi ke masjid. Tapi kalau seandainya panjenengan pergi ke masjid tidak ada fitnah, tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain, silakan ke masjid, nanti sholatnya bisa lebih terjaga. Nah, adapun tepat waktu ya bahasanya adalah kita segerakan, jangan ditunda-tunda, masih di dalam koridor waktunya. Kalau sholat isya itu menurut Rasulullah yang paling bagus itu bukan di awal malam, ya bukan jam 7 tapi jam 9 atau setengah 10 ya. Cuma waktu Nabi waktu itu ya. Tapi kalau sekarang ya disamakan dengan waktu yang lain. Oke. Kemudian asal kita tidak menyengaja di akhir-akhir di akhir waktu kita bisa lagi mau sholat. Makanya sekali lagi ya, usahakan kita segerakan ketika ada bisa segera ambil dulu, kemudian bisa segera menunaikan sholat. Karena ini efeknya begini, efeknya ke hati kita. Jadi kan kalau sholat segera itu di hati enak. Tapi kalau dengan tidur misalnya setengah 10 belum sholat, itu nanti mau tidur nggak nyenyak, pasti kepikiran. Itu gini ya, terima kasih banyak. Ini saya kasih buku Rahasia Al-Quran mungkin ya. Jadi untuk waktu yang tersisa saya balik saja. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dapat buku gitu ya. Bukan panjenengan bertanya saya menjawab, tapi siapa yang jawab dapat buku. Ini untuk panitia yang sudah saya berikan satu. Pertanyaannya ibu-ibu yang bisa menjawab nih. Tadi saya menyebutkan ada seorang sahabat Rasul yang kaya raya dan sedekah berupa sumur. Siapakah sahabat tersebut? Usman. Yang sudah dapat sudah yang lain. Siapa bu? Usman bin Affan. Terakhir ya, ibu-ibu terakhir yang dompetnya membawa foto suaminya bisa maju ke depan. Cepat-cepatan. Iya, bu silakan. Bisa maju ke depan sambil bukunya. Bawa foto suaminya di dompet ada bu. Oke, ditunjukkan ke Malia atau panitia. Satu lagi. Di HP Ada. Oke, ada. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Satu lagi ini tadi buat Balian tadi. Ini buat Balian. Baik, demikian ibu-ibu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ibu-ibu semua, kita semua yang ada di sini, bapak-bapak juga dikasih oleh Allah umur yang panjang, amin. Panjang dengan ilmu bermanfaat, amal soleh, dihidupkan dengan kebaikan-kebaikan, dihapuskan segala dosa dan kesalahan, dimudahkan urusan-urusannya, diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan anak-anak yang qurrata a'yun, pasangan yang solih-solihah, dan insya Allah diberikan rezeki berupa husnul khotimah sehingga kita semua bisa berkumpul di jannah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.